Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayahnya dan penuh barokah untuk menjalankan segala aktivitas dengan maksimal. Semoga Indonesia lebih baik dan memohon kepada Allah untuk keberkahan, kelancaran segala aktivitas. Alhamdulillah, insya Allah. Dan tidak lupa juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, barakallah. Hari ini kami dari sahabat Ridho Agrobisnis akan memaparkan kenapa berdirinya perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata. Ini akan kami pilih. Insya Allah ini awal momentum kami untuk mengenalkan dari sahabat Ridho Agrobisnis dan visi dan misi besarnya untuk pembangunan dan kelancaran kebangkitan Indonesia. Sahabat Ridho Agrobisnis adalah proses perusahaan yang dibangun di desa, tepatnya di Dusun Kalangan 2, Desa Rejo Agung, Kecamatan Tigeneneng, Pesawaran, Lampung, Indonesia. Inilah kenapa membangun di desa satu buah perusahaan untuk membangun satu bentuk langkah-langkah besar untuk membangun perbaikan-perbaikan di bidang pertanian, khususnya di bidang ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ataupun peningkatan untuk pendapatan nasional. Insya Allah bertahap kami lakukan bahwa proses agrobisnis dan agrowisata, agroindustri itu langkah-langkah step yang kami lakukan dengan konsep we develop, we promotion, we regulation, we legacy. Insya Allah ini menatap Indonesia yang lebih baik lagi. Insya Allah menjadi satu buah langkah besar, momentum besar untuk membangun satu buah usaha di bidang pertanian, khususnya alpukat yang kita memiliki varietas alpukat Giatno, yang ke depan kita menggunakan one system, one varietas, one visi, one misi, dan insya Allah itu kita lakukan karena konsep itu akan membantu satu buah dasar, membangun pondasi dasar dalam membangun satu buah industri pertanian, terutama alpukat. Peluang di dunia di 98 negara yang kita sudah lihat bagaimana statistik, bagaimana ketika kita juga melihat permintaan alpukat di dunia itu sangat potensial, sangat besar sekali. Kalau yang sudah itu dibutuhkan 2 miliar ton per tahun. Membayangkan industri pertanian dengan konsep yang betul-betul sebenarnya buah yang bisa kita maksimalkan di Indonesia, tetapi kita tidak konsentrasi, tidak fokus dengan apa yang ada, sehingga kita selalu tertinggal. Disinilah momentum awal kenapa sahabat Ridho Agrobisnis itu dibangun, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya kita betul-betul untuk membangun satu buah industri pertanian alpukat Giatno, betul-betul kita mulai. Kenapa agrobisnis? Kita bicara tentang bagaimana bisnis pertanian, terutama alpukat Giatno merupakan satu buah peluang besar. Kita membangun satu buah sistem kerja yang belum dilakukan di Indonesia, yang hanya personality. Kenapa kita tidak membangun seluruh, dikatakan dengan unity, membangun dari tingkatan desa, dari beberapa tempat. Jadi dikatakan setiap desa di Indonesia, baik itu kecamatan ataupun kabupaten ataupun provinsi. Inilah peluang agrobisnis yang kami tawarkan kepada seluruhnya untuk mengembangkan one varietas alpukat Giatno. Kami melakukannya bertahap dengan proses yang betul-betul ketepatan, sehingga kita betul-betul akan paham kenapa kita membangun one varietas atau one system program. Karena pada dasarnya kita akan tahu kenapa kita bicara tentang varietas alpukat Giatno. Kita bicara tentang bibit yang insya Allah kita ada beberapa. Ini sedikit banyak tentang alpukat Giatno, tentang bibit yang kita miliki. Insya Allah ini bisa jadi satu buah
destinasi bagi kawan-kawan seluruh Indonesia untuk memahami kenapa kita membangun dikatakan paritas yang betul-betul kita tata, kita susun secara maksimal. Insya Allah pengembangan selanjutnya kita akan betul-betul fokus di dunia agrobisnis, terutama alpukat Giarno. Perlahan untuk langkah-langkah besar di bidang agrobisnis pun kita belajar bahwa kita tidak membangun satu buah yang tidak pasti. Nah, kita harus menyusun satu buah konsep berbisnis dengan kepastian. Kita tidak sedang budidaya. Yang dikembangkan di Indonesia selalu kata-kata yang dikembangkan adalah berbudi dan berbudaya atau budidaya. Sehingga kalaupun gagal selalu dikatakan ya nggak ada masalah. Sehingga komoditi yang ada pun tidak bisa dimaksimalkan secara maksimal karena yang didapat tidak bisa dikembangkan karena memang terbentur dari modal, terbentur dari usaha yang ada. Sehingga apa yang dilakukan, kita langkah-langkah yang akan terjadi ketika kita akan membangun satu buah sistem kerja yang tepat, itu terbentur di permasalahan modal. Nah, ini yang harus mulai kita perbaiki. Saya pun mulai bagaimana tata cara untuk membangun satu buah destinasi agrobisnis yang betul-betul modal itu betul-betul ditata dengan baik. Kita contoh, ini bibit yang ada untuk di Sahabat Ridho Agrobisnis. Kenapa agrobisnis, agrowisata dan agroindustri? Pohon yang begitu indah dan begitu genjah dan begitu bisa dikembangkan di Indonesia adalah alpukat yang kita miliki adalah varietas alpukat Giarno. Alpukat Giarno ada satu buah yang menyebabkan kami membuat momentum berbisnis dengan alpukat Giarno. Ini satu buah bibit yang memang betul-betul satu kelebihannya genjah, berbuah rasanya enak dan berat di antara 6 sampai dengan 1,6 kg, dan insya Allah ini termasuk komoditi yang bisa dikembangkan dalam dunia bisnis. Karena kenapa bisa dikembangkan di dunia bisnis? Karena kita bisa menawarkan dengan kualitas, kita memiliki harga yang lumayan lebih tinggi dibandingkan dengan alpukat yang sembarang. Sehingga kita betul-betul kita bukan melihat kebesaran ataupun ininya ataupun tren, oh ya kita menanam alpukat kelihatan besarnya saja, tetapi kita tidak konsentrasi untuk melangkah satu buah rule yang tepat ataupun jalan yang tepat. Sehingga kita betul-betul ketika membangun satu buah agrobisnis itu banyak kesalahan adalah ketika kita hanya berfokus pada hulunya saja, tapi tidak berpikir pada akhirnya hilir. Pada dasarnya di Indonesia pada tingkat kegagalan rata-rata mereka itu gagal ketika di hilir. Nah, kenapa? Ketika di hulu itu tidak dilakukan dengan betul-betul ketepatan cara, ketepatan dikatakan apa yang harus dipilih. Kenapa kita harus memiliki kualitas satu buah produk? Kenapa kita harus memperbanyak satu buah produk yang berkualitas itu dibuat satu destinasi pengembangan yang lebih besar? Nah, ini biasanya yang terjadi di lahan-lahan di Indonesia yang dibangun ratusan hektar bahkan ribuan hektar, itu rata-rata tidak bisa memaksimalkan hasil potensial yang ada karena pendapatan seluruh petani di Indonesia rata-rata di bawah apa yang dilakukannya. Sehingga untuk mengembangkan mereka lebih besar itu mereka kesulitan modal akibat harga yang mereka punya itu rendah. Nah, inilah yang menyebabkan Sahabat Ridho Agrobisnis itu menata industri ataupun menata perusahaan Sahabat Ridho Agrobisnis ini betul-betul bisa memaksimalkan potensialnya. Apa yang kami lakukan? Bertahap. Kami selalu mengedukasi, selalu memberitahu bagaimana pengembangan pertanian yang tepat. Kita tanpa harus kita memikirkan sesuatu yang berat. Sehingga kita betul-betul melakukan langkah-langkah besar untuk membangun satu buah industri yang betul-betul kita bisa laksanakan. Jadi di Sahabat Ridho Agrobisnis ini banyak hal yang sedang kami siapkan dari zero, dari nol, yang memang kita tata, yang kita susun. Mungkin ketika kita silaturahmi masih banyak yang orang bertanya, mungkin masih trust, kepercayaan kita juga masih rendah. Nah, ini yang kita tumbuhkan untuk lebih
giat lagi, lebih bersabar lagi, lebih efektif lagi untuk menyampaikan bagaimana memaksimalkan satu buah industri besar untuk dibangun dari titik zero. Bahkan petani pun merasakan kepuasannya suatu saat nanti ditata dari hulunya seperti apa dan hilirnya kita siapkan secara maksimal. Ketika kita fokus ke Alpukat Giatno, kita tahu komoditi kita insya Allah bisa dimaksimalkan dengan betul-betul maksimal. Karena rasa dari buah kita sendiri, kita betul-betul merasakan buah ini benar-benar jadi satu buah yang betul-betul nikmat. Di Sahabat Ridho Agrobisnis sendiri dengan menata bisnis yang ada, sehingga hulunya kita punya produk dikatakan bibit Alpukat Giatno, baik itu dari jenjangan yang bisa kita tawarkan. Kita juga punya dikatakan konsep untuk hilir, sehingga kita sendiri untuk memuaskan ke depannya untuk mitra ataupun untuk seluruh kawan-kawan yang menanam Alpukat Giatno itu betul-betul bisa memaksimalkan. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah ketika melaksanakan satu kegiatan rule bisnis, kita betul-betul mengikuti langkah-langkah apa yang menyebabkan kita nantinya menjadi satu buah perusahaan yang betul-betul kuat. Perusahaan yang betul-betul peduli dan kita betul-betul bisa membuat Indonesia lebih besar lagi. Tetapi kita harus paham bahwa di agrobisnis kita harus betul-betul memiliki ketepatan dari awal, adalah bagaimana memilih satu buah paritas untuk jangka panjang. Itu betul-betul kita bisa maksimalkan. Ya, saya selaku dikatakan owner di Sahabat Ridho Agrobisnis, saya juga dengan istri, ya kami sedang mengembangkan bagaimana Sahabat Ridho Agrobisnis ini menjadi satu buah usaha yang besar. Nah, inilah yang kita lakukan di agrobisnis. Bagaimana dengan agrowisata? Disinilah konsep yang kita miliki dan kita mengajak mitra-mitra yang memiliki ladang, terutama lahan-lahan yang cukup luas, untuk pengembangan bagaimana mereka bisa membangun tempat-tempat wisata yang mereka miliki. Dan itu betul-betul kita bisa maksimalkan, sehingga kita betul-betul dalam proses untuk membangun agrowisata pun kita betul-betul mempunyai konsep yang tepat, sehingga ketika kawan-kawan seluruh Indonesia atau dunia itu berkunjung ke satu buah destinasi wisata, mereka betul-betul memiliki kepuasan, mereka memiliki dikatakan kenangan yang menyebabkan mereka ingin kembali lagi untuk mengunjungi. Dan ini dilakukan dengan cara yang betul-betul kita siapkan di agrowisata. Nah, agrowisata, kenapa agrowisata yang ada di kita sebut di agrowisata kita itu Rumah Sahabat Ridho Alpukat Indonesia. Kita punya konsep yang ada di Rumah Sahabat Ridho Alpukat Indonesia itu bagaimana ketika dari awal bibit sampai dengan panen. Nah, ini yang kita betul-betul siapkan dari proses tempat agrowisata yang betul-betul menyebabkan orang akan berdatangan dan akan puas dengan apa yang kita miliki, konsep yang ada di agrowisata yang didirikan oleh Sahabat Ridho Agrobisnis. Nah, ini yang kita lakukan bertahap, kita melalui proses, kita tata dengan apa yang ada, dan itu betul-betul dilakukan dengan cara dan proses yang tepat, sehingga kita tidak melakukan instan untuk membangun satu buah industri agrowisata yang bisa kita kembangkan di seluruh Indonesia. Insya Allah untuk di industri ataupun agrowisata kita sudah menyiapkan semuanya, dan insya Allah kepuasan dari seluruh kawan-kawan ataupun sahabat Ridho seluruh Indonesia itu betul-betul bisa memahami kenapa agrobisnis dan agrowisata. Agrowisata yang dibangun dengan tatanan betul-betul tatanan ekonomi yang betul-betul kita mulai dari tingkatan desa sampai dengan tingkatan perkotaan. Makanya kita akan coba untuk membangun satu buah kota agropolitan yang suatu saat nanti seluruh Indonesia pun berkemajuan untuk membangun satu buah konsep agrowisata yang betul-betul ketika orang berkunjung bukan hanya di dalam, bukan hanya dalam negeri, tetapi seluruh luar negeri pun akan berkunjung ke Indonesia dengan menikmati apa yang kita miliki. Alpukat Giatno salah satu penawaran yang bisa kita maksimalkan. Ini yang kita lakukan, sehingga industri pertanian menjadi agrowisata itu betul-betul kita bisa lakukan.
Yang ketiga, kita bicara tentang agroindustri. Bagaimana momentum bahwa Indonesia tanah yang begitu luas dan kita memiliki satu buah tempat yang betul-betul luar biasa. Ini bisa kita lakukan, bertahap kita lakukan. Dengan proses apa? Kita memahami dulu apa yang ada di kelebihan dari Alpukat Giatno untuk pembangunan industri. Sehingga kita betul-betul memahami kenapa kita bertanam di Alpukat Giatno, kenapa kita lakukan penanaman yang tepat untuk bibit yang kita miliki dan buah yang kita miliki. Kenapa agroindustri? Agroindustri Alpukat Giatno. Di samping memang rasa buah yang begitu nikmat dan memang dikatakan untuk satu buah kualitas untuk ekspor pun bisa jadi satu buah momentum besar. Kita punya pangsa pasar yang cukup luas untuk Alpukat Giatno untuk kedepannya, yang kita sendiri kita bidik untuk pengembangan. Jadi ketika pun kita bicara tentang agroindustri, kita sudah menyiapkan satu buah kualitas produk buah yang betul-betul nikmat, bisa diterima di seluruh pangsa pasaran dunia. Di 98 negara ini yang bisa kita tawarkan. Kenapa? Karena mereka sudah menikmati apa yang dikatakan alpukat-alpukat yang ada. Sehingga di Indonesia pun begitu besarnya peluang untuk alpukat untuk dikembangkan. Makanya ketika kita membangun satu varietas, kita berfokus pada Alpukat Giatno. Jadi Alpukat Giatno itu dikatakan satu buah momentum untuk membangun Indonesia, untuk menawarkan kepada seluruh dunia bagaimana kita memiliki satu buah produk yang betul-betul ditata rapi, ditata dengan konsep yang betul-betul tepat, dengan buah yang betul-betul kualitas. Bukan kita bicara hanya kuantitas, tapi kita dahulukan kualitas. Di industri agroindustri ini akan kita lakukan bertahap dengan proses yang betul-betul tepat. Baik itu kita bicara tentang industri makanan dan minuman, kita akan bicara tentang industri kesehatan, kita akan bicara tentang industri farmasi, kita akan bicara tentang industri kecantikan, kita akan bicara tentang bagaimana kita membangun satu buah industri-industri yang bisa dikembangkan dari satu varietas produk. Nah, ini yang kami lakukan. Sahabat Ridho Agrobisnis membangun proses industri dengan tatanan yang betul-betul tepat. Insya Allah kita mulai dengan satu buah momentum besar untuk membangun satu buah perusahaan yang kita mulai dengan cara yang betul-betul kita maksimal. Di hari Minggu ini insya Allah kami memulai momentum membangun satu buah perusahaan yang insya Allah menjadi langkah besar, menjadi satu buah contoh manfaat yang bisa kita kembangkan di dunia. Dan insya Allah ini juga jadi manfaat bagi kawan-kawan lokal dan internasional ke depannya. Kami memulai dengan cara betul-betul berproses. Di Sahabat Ridho Agrobisnis itu kita bicara tentang agrobisnis, agrowisata, dan agroindustri. 3 hal ini yang menyebabkan kami bangkit untuk Indonesia, dan insya Allah menjadi satu buah momentum dasar kami membangun kemitraan yang betul-betul tenang, lebih bahagia lagi, lebih ikhlas lagi untuk melakukan. Sehingga kita betul-betul bisa memahami kenapa Indonesia itu bisa lebih maju lagi. Tidak ada kekhawatiran yang kami miliki, sehingga kami tidak pernah melakukan dikatakan proses yang tidak berproses. Kami tidak melakukan instan, mengedukasi itu lebih penting, karena pengalaman-pengalaman di Indonesia seperti apa yang terjadi selama ini, ya saya mengatakan kita pernah berjaya di zaman Majapahit untuk diakui, untuk bahwa kita memiliki kekuatan besar. Nah, kita pernah juga dijajah, padahal kalau kita berpikir kenapa kita dijajah, sebenarnya kita harus memahami sebagai rakyat Indonesia bahwa peluang di Indonesia itu besar sekali untuk orang berminat. Sehingga kita harus betul-betul lebih positif lagi untuk menjadi dikatakan bagaimana kita bangkit di Sahabat Ridho Agrobisnis itu ditata, betul-betul ditata agrobisnis, agroindustri, dan agrowisatanya betul-betul kita maksimalkan. Karena dikatakan untuk
pertanian itu sebenarnya itu mengasihkan, membahagiakan, karena kita berhubungan dengan alam sehingga kita selalu positif. Kalau bahasa kerennya sekarang itu kita bisa healing, bisa menikmati apa yang ada di pagi hari dengan melihat alpukat Giatno berbuah, sekarang sedang proses berbunga, dan insya Allah kita mulai menata one visi. Ya, kalau saya selalu mengatakan one visi, one misi, one system, one paritas. Kita memiliki satu visi, satu misi, satu sistem, dan satu varietas produk.